Halo Bang Tete dan teman-teman sekalian, kembali lagi bareng saya Sri dari Silamora, praktikan shift 1 dari kelompok 13. Di sini saya akan tag sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas mingguan pada praktikum penelitian operasional yang kedua. Nah, saat ini kita telah memasuki modul yang ke-6 atau modul terakhir pada praktikum penelitian operasional yang kedua, yaitu teori antrian. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas mingguan dari shift 1, saya akan mention kembali apa sih itu antrian. Nah, antrian itu adalah suatu kondisi ketika kebutuhan pelayanan itu lebih besar dibanding dengan fasilitas pelayanan yang tersedia. Nah, sehingga menyebabkan pelanggan itu tidak dapat dilayani secara langsung dan harus menunggu. Nah, ketika hal itu terjadi, itulah yang disebut dengan antrian. Nah, saat ini kita langsung aja ke soal yang pertama. Gerai es krim dan tea di wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap hari, dimulai dari pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah fase pemesanan, dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Nah, pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pesanan akan menunggu pesanan es krim dan pesanan disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Nah, pengamatan dilakukan dari pukul 18.50 hingga 21.10 waktu Indonesia Barat. Nah, sehingga total pengamatan yaitu 140 menit. Nah, selama periode tersebut diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar 0,6571. Nah, sedangkan rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Nah, pola kedatangan pesanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Nah, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama itu ada arrow-nya, yaitu tingkat intensitas penggunaan petugas, kemudian ada PO-nya, itu probabilitas tidak hanya pesanan dalam sistem, kemudian ada jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau LS, kemudian waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem atau WS, kemudian ada jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian atau LQ, dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian yaitu atau WQ. Nah, kita langsung aja ke RStudio. Nah, sebelumnya aku mau mention kembali bahwa berdasarkan soal yang pertama itu masuk ke tipe yang tipe teori antrian MM1, yang dimana karena sistem antriannya itu hanya memiliki satu fasilitas pelayanan atau satu server. Nah, pada soal tersebut kan pelanggan datang dengan pola Poisson dan juga berdistribusi secara eksponensial. Nah, serta hanya satu petugas yang melayani, sehingga ini masuk ke single channel, single phase. Oleh karena itu, modul ini tipe antrian pada nomor pertama ini yaitu MM1. Nah, kita bakal menginstal package yang dimana ada yaitu Queuing, yang dimana Queuing ini adalah package daripada antrian. Nah, kita bisa run. Nah, setelah kita run, kita mengaktifkan package daripada Queuing-nya tadi, yaitu library Queuing-nya. Kita bisa run juga. Nah, setelah itu kita masukin atau menginput data daripada soal pertama. Nah, tadi kan servernya cuma satu. Kenapa satu? Karena jumlah pelayanan atau yang melayani itu cuma satu orang. Nah, sedangkan lambdanya itu adalah 0,6571 atau rata-rata laju kedatangan persatuan waktunya yaitu 0,6571. Nah, sedangkan rata-rata untuk kemampuan pelayanan server persatuan waktunya juga yaitu 0,7142. Nah, udah kita bisa run. Nah, udah. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah kita mengecek data inputnya. Apakah dia itu emang berdistribusi secara Poisson atau sesuai syaratnya tadi? Apakah dia mengikuti berdistribusi eksponensial atau juga berdistribusi Poisson? Nah, kita bisa cek dulu. Nah, kemudian kita membuat model antriannya, yang dimana itu ya MM1, yang dimana multi-channel dan single phase. Oke, setelah itu kita minta untuk menampilkan hasilnya. Oke, di sini udah kita dapat hasil daripada nomor 1, yang dimana lambdanya itu yaitu sama 0,6571. Nah, itu artinya bahwa rata-rata laju kedatangan persatuan waktunya itu 0,6571. Nah, MU-nya itu 0,7142 atau rata-rata kemampuan pelayanan servernya. Nah, C-nya itu atau server itu child 1. Nah, kemudian di sini ada row, yang dimana row itu adalah row yang dimana sebesar 0,9200504 atau bisa kita katakan bahwa 0,92 itu artinya bahwa tingkat intensitas penggunaan petugas atau row-nya yaitu sebesar 0,9201, yang dimana artinya kesibukan daripada petugasnya itu mencapai 92,01%. Nah, sedangkan PO-nya yaitu 0,70799459. Nah, ini adalah probabilitas di mana tidak adanya pesanan dalam sistem atau PO. Nah, artinya bahwa peluang sistem kosong itu sebesar 7,99%. Nah, yang kemudian ada LQ-nya, yaitu LQ-nya sebesar 10,58783. Nah, ini adalah jumlah rata-rata pesanan dalam sistem atau LQ-nya.
yang dimana artinya bahwa sekitar 10,59 rata-rata yang dimana bisa kita bulatin jadi 11, itu artinya bahwa 11 pesanan itu menunggu dalam antrian. Nah, kemudian di sini ada WQ, yang dimana WQ-nya itu adalah waktu rata-rata pesanan dalam antrian, yang artinya bahwa kita bisa lihat bahwa sebanyak sebesar 16,11297 menit menyatakan bahwa rata-rata pesanan itu menunggu dalam antrian. Nah, kemudian di sini ada L-nya, yang dimana L ini bisa disebut dengan LS, yang dimana di sini ada yaitu 11,5788. Nah, ini adalah rata-rata pesanan dalam sistem. Nah, artinya bahwa terdapat 11,50 rata-rata atau bisa dibulatin ke 12. Jadi ada 12 pesanan yang berada dalam sistem. Nah, sedangkan W-nya itu bisa disebut dengan WS, yang dimana yaitu rata-rata pesanan berada dalam sistem itu yaitu dalam waktu 17,51. Itu artinya bahwa rata-rata pesanan itu berada dalam sistem ya 17,51 menit. Nah, kemudian kita bisa ke POM-QM. Nah, kita ke POM-QM, kita bisa pilih modul, kemudian kita bisa pilih waiting lines. Nah, kemudian kita ke new, lalu kita ke MM1. Nah, di sini kita bisa tulisin name nama. Nah, setelah itu no cost juga, cost analysisnya kita oke. Nah, di sini kita masukin lambdanya tadi, yaitu lambdanya itu 0,6571. Kita bisa arahin ini ke 4, karena di belakang komanya ada 4, jadi 0,6571. Kemudian yang ini 0,7142. Nah, setelah ini servernya 1, kita bisa solve. Nah, setelah kita solve, kita dapat datanya yang dimana yaitu average server attrition-nya yaitu sebesar 0,9201. Itu sama dengan RStudio tadi, artinya sekitar 92,01% kesibukan daripada petugasnya untuk melayani. Nah, kemudian di sini ada average number in the queuing, yang dimana ada 10,58, kita bisa bulatin ke 11 nilainya. Itu artinya bahwa pesanan menunggu dalam antrian itu sebanyak 11 pesanan. Sedangkan untuk di sistem itu 11,5 atau bisa dibulatin ke 12. Nah, sedangkan WQ-nya itu yaitu atau rata-rata pesanan itu menunggu dalam antrian yaitu 16,1 menit. Nah, sedangkan average dalam sistemnya itu atau rata-rata pesanan menunggu dalam sistem itu sebesar 17,51 menit. Nah, kita bisa lanjut ke nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 2 ini kita bisa lihat bahwa restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Nah, pada kondisi operasional normal, yaitu dalam luar jam makan, melakukan pengamatan pada rentang pada pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pada periode tersebut, restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam, diperoleh bahwa rata-rata kedatangan pelanggan itu lajunya ya ke area kasir sebesar 56 pelanggan per jam. Nah, sedangkan kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 59 pelayanan per jam. Nah, proses pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dan dalam waktu pelayanannya itu yaitu mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut kita disuruh untuk menentukan 6 poin. Di antaranya yang pertama itu adalah tingkat intensitas pengguna fasilitas pelayanan atau ROW, kemudian popularitas tidak ada pelanggan dalam sistem PO, kemudian jumlah rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau LS, kemudian waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS, kemudian jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu antrian atau LQ, dan yang terakhir waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Nah, kita bisa ke RStudio. Nah, di sini kita ke nomor 2. Di sini ada hal yang pertama itu kan kita tadi udah install package daripada queuing-nya. Nah, kita lanjut aja ke nomor 2. Kita bisa inputkan servernya tadi kita lihat atau baca itu ada 3. Nah, ada 3 kasir. 3 loket kasir. Nah, sebelumnya aku bakal mention bahwa soal kedua ini masuk ke tipe MMC atau bisa disebut atau karena itu tadi 1 jadi MM3 gitu. Karena
Tapi MMC itu masuk ke MMC karena udah multi. Nah, jadi kenapa disebut MMC? Karena sistem antrian itu memiliki lebih dari satu fasilitas pelayanan, yang dimana yaitu 3 kasir per servernya. Nah, kedatangan pelanggan tersebut tetap mengikuti distribusi Poisson dan eksponensial. Nah, tetapi pelayanan tersebut dilakukan oleh beberapa server secara bersamaan. Nah, sehingga ini masuk ke multi-channel single phase. Karena jumlah servernya melebihi dari satu, sehingga ditulis dengan MMC. Nah, kita bisa servernya ada 3. Lambdanya itu adalah 56 atau rata-rata laju kedatangan persatuan waktu, sedangkan untuk rata-rata kemampuan pelayanan itu 59. Nah, setelah itu kita bisa run. Nah, oke, nggak error. Kemudian kita kayak ngecek inputnya sama, kita pastikan bahwa apakah data tersebut mengikuti MMC dan juga mengikuti syaratnya, yaitu distribusi Poisson dan eksponensial. Oke, kemudian kita bisa membuat model antriannya, yaitu model MMC, karena tadi tipenya MMC. Nah, kita bisa input MMC-nya, yaitu run. Nah, kemudian tahap terakhir itu kita tampilin hasil atau summary-nya dari MMC. Oke, di sini kita lihat bahwa terdapat lambdanya 56, kemudian mu-nya ada 59, sedangkan C-nya atau servernya ada 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa row-nya atau P-nya ya row itu adalah atau RO di sini itu adalah sebesar 0,3163842. Ini adalah tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, yang artinya bahwa tingkat penggunaan fasilitas pelayanan itu sebesar 31,64%. Nah, kemudian di sini ada P0 yang dimana P0-nya itu adalah 0,3834255. Itu artinya adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem itu sebesar 0,38255 atau 38,34%. Nah, kemudian di sini ada LQ, yaitu LQ itu sebesar 0,03699375. Itu artinya bahwa ini adalah jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Nah, yang artinya bahwa rata-rata yang menunggu dalam antrian itu hampir nggak ada, soalnya di sini udah 0,03 atau sebesar 3,69%. Nah, kemudian untuk WQ-nya atau rata-rata jumlah pelanggan menunggu dalam antrian itu adalah 0,039 menit. Nah, artinya itu udah kecil banget sih. Udah rata-ratanya hampir nggak ada gitu. Rata-rata yang menunggu dalam antrian itu hampir nggak ada. Kemudian X-nya tadi 56. Nah, kemudian di sini ada L-nya itu 0,98614. Itu artinya bahwa yaitu artinya bahwa rata-rata pelanggan dalam sistem itu terdapat, kita bulatin 1, jadi ada 1 pelanggan gitu yang dalam sistem rata-ratanya. Sedangkan untuk W-nya atau WQ-nya itu adalah sebesar 0,017, itu bisa dibulatin ke WQ-nya berarti itu adalah masuk ke WS-nya, itu masuk, bisa dibulatin kan 1,01, artinya bahwa rata-rata pelanggan berada dalam sistem itu adalah sebesar 1 menit gitu. Oke, sekarang kita bisa ke modul, kita bisa ke waiting lines, terus kita bisa ke new, terus kita bisa pilih ke MMS. Nah, di sini kita sama juga, kita kasih name dan juga nama 333. Oke, no cost juga. Oke, kita bisa masukin ke arrival rate-nya tadi itu adalah 56. Mu-nya ada 5. Ada 59, sedangkan servernya itu ada 3. Kita bisa solve. Nah, di sini kita tahu bahwa hasilnya itu sama dengan daripada RStudionya, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa server utilization-nya itu adalah sebesar 0, dibulatin ke 0,32. Tadi tuh di itunya 0,31 kan row-nya. Nah, kemudian di ininya juga 0,04 dibulatin karena tadi tuh di sebelah 0,3834 di RStudionya. Lalu di L-nya atau S-nya itu 0,99 dibulatin juga karena tadi itu 0,9861. Lalu ke wiki-nya itu 0 karena dia itu tadi kecil banget. Wiki-nya itu adalah 0,03 kan. Nah, jadi itu dibulatin ke 0 karena emang udah sekecil itu. Nah, dan itu hampir nggak ada kayak pelanggan yang menunggu dalam antrian. Nah, sedangkan W-nya itu atau wiki-nya itu sebesar 0,02 karena di tadi itu ada 0,01.
Kita bisa lihat ya, di RStudio itu tadi nih 0,0117. Nah, itu dibulatin ke 0,2. Nah, ini menit dan juga ini sekannya. Nah, ketika dia 0, itu kan 0,4 menit kan. Nah, jadi dia tuh nilainya itu dibulatin ke 0. Nah, sedangkan kalau disekanin itu 2,38. Nah, sedangkan yang tadi itu kalau dimenitin 1,06 sama kayak RStudio tadi, dan juga sekannya. Nah, sedangkan sekannya itu 63,4 menit. 4 detik. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Saya Serlun dari Semamora, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan juga terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.